Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemukan diri kita terlibat dalam interaksi sosial yang tampaknya sederhana, tetapi membawa dampak besar. Misalkan sebuah candaan yang tidak terpikirkan dengan baik bisa mempengaruhi hubungan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Misalnya gini, dalam sebuah pertemuan di kantor, kata-kata ringan bisa menyulut ketegangan antara rekan kerja, atau komentar yang sensitif bisa membuat seorang merasa dihina, meskipun tidak dimaksudkan demikian. Inilah yang menjadi inti dari aksiologi, yang mengajarkan kita bahwa setiap tindakan, bahkan yang terkecil sekalipun, itu memiliki nilai yang mempengaruhi kualitas hubungan dan moralitas kita. Dalam konteks ini, nilai itu menjadi pusat dari bagaimana kita menilai baik dan buruknya sesuatu. Apa yang dianggap lucu oleh sebagian orang bisa jadi menyakitkan bagi orang lain. Makanya penting bagi kita untuk memahami nilai-nilai ini dan mengimplementasikannya dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam filsafat, aksiologi bukan hanya tentang mengetahui nilai moral atau etika saja, tetapi tentang memahami bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam tindakan kita. Apakah dalam hal menghormati orang lain, menjaga perasaan, atau memilih kata-kata yang tepat. Setiap tindakan pasti membawa konsekuensi nilai, baik itu positif atau negatif, yang mempengaruhi kehidupan sosial kita. Makanya, dalam analisis yang lebih mendalam, kita akan mencoba melihat bagaimana nilai-nilai ini berperan dalam tindakan publik, seperti yang sering kita lihat dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya, atau yang sedang ramai akhir-akhir ini. Serta bagaimana ini semua terhubung dengan ajaran moral dalam kehidupan kita. Aksiologi. Aksiologi itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, baik itu nilai moral, estetika, maupun manfaat suatu hal dalam kehidupan manusia. Kata aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani ya, aksios yang artinya nilai, dan logos itu artinya ilmu. Jadi aksiologi itu ilmu yang membahas nilai. Fokus utama aksiologi ini mencari pemahaman tentang apa yang bernilai, bagaimana nilai itu diterapkan, dan bagaimana nilai itu mempengaruhi tindakan manusia. Makanya setidaknya itu ada 3 cakupan aksiologi. Yang pertama itu ada etika. Etika ini membahas tentang nilai moral seperti apa yang benar atau salah, baik atau buruk dalam tindakan manusia. Contohnya misalkan ada orang memutuskan untuk berkata jujur meskipun resikonya besar, ya berarti dia menerapkan nilai etika. Itu yang pertama. Yang kedua ada estetika, yaitu mengkaji nilai keindahan dari seni, serta bagaimana manusia itu menghargai keindahan. Contohnya ya misalkan ketika kita menikmati lukisan atau pemandangan alam yang indah dan kemudian kita merasa damai karena keindahannya, ya itulah estetika. Dan yang ketiga itu adalah nilai instrumental dan nilai intrinsik. Nilai instrumental itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mencapai tujuan yang lain. Nah, sedangkan nilai intrinsik itu adalah nilai yang ada pada sesuatu itu karena dirinya sendiri, bukan karena manfaatnya. Contohnya misalkan pendidikan. Nilai instrumental pendidikan itu ya, pendidikan memiliki nilai instrumental karena membantu seseorang mencapai tujuan tertentu. Misalkan seperti mendapatkan pekerjaan, meningkatkan karir, atau meningkatkan pengetahuannya. Dan dari nilai intrinsik, pendidikan itu memiliki nilai intrinsik karena proses belajar itu sendiri memberikan kepuasan dan pemenuhan diri, bukan hanya karena manfaat praktisnya saja. Nah, kalau kita belajar aksiologi, itu ada banyak sekali aliran-aliran dalam aksiologi. Sebagiannya saja ya. Yang pertama misalkan ada aliran objektivisme. Nah, aliran ini berpendapat bahwa yang namanya nilai-nilai moral dan estetika itu bersifat objektif. Artinya apa? Mereka ada secara independen dari persepsi atau perasaan individu. Nah, nilai-nilai inilah bisa ditemukan melalui prinsip-prinsip universal yang berlaku bagi seluruh manusia terlepas dari budaya, waktu, atau tempat. Aliran ini didasarkan pada gagasan ya bahwa terdapat kebenaran dan nilai yang benar-benar ada dan ini dapat ditemui melalui akal sehat atau observasi yang objektif. Tokoh-tokoh seperti misalkan Immanuel Kant, Thomas Aquinas itu sering dikaitkan dengan pandangan ini. Contohnya misalkan gini, tindakan kita menghormati hak asasi manusia itu dianggap benar secara objektif. Meskipun orang atau masyarakat tertentu mungkin tidak setuju dengan hak tersebut, tetapi hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara dan hak-hak untuk hidup itulah hak atau nilai yang dianggap mutlak, universal. Itu aliran
objektivisme. Yang kedua, aliran subjektivisme. Sebaliknya, subjektivisme ini berpendapat bahwa nilai-nilai itu tidak bersifat universal, melainkan bersifat pribadi atau subjektif. Makanya menurut pandangan ini, nilai itu ditentukan oleh individu atau kelompok dan bergantung pada persepsi, emosi, dan keinginan pribadi mereka. Tokoh-tokoh seperti David Hume, Friedrich Nietzsche itu berpendapat bahwa nilai-nilai moral adalah hasil dari perasaan dan keputusan pribadi individu. Tidak ada nilai moral yang benar atau salah secara absolut. Karena ya sifatnya itu subjektif. Contohnya misalkan preferensi rasa dalam makanan lah. Itu adalah contoh nilai subjektif. Apa yang dianggap enak oleh seorang mungkin tidak dianggap enak oleh orang lain. Demikian juga norma sosial atau moral. Itu bisa bervariasi antara satu individu dan individu lainnya. Makanya kalau kita gunakan pandangan ini untuk menganalisis kasus yang lagi ramai antara Gus Miftah dengan penjual es teh, ya nanti akan balik kepada preferensi subjektivitas masing-masing individu melihat fenomena itu. Ada yang melihatnya itu amoral, ada yang melihat ya itu hal yang wajar biasa aja. Kalau di Jawa Timur misalkan, kata-kata itu dalam candaan itu seperti goblok atau jancu ataupun yang lainnya itu sudah dianggap wajar. Jadi itu kalau kita melihat dari subjektivitas dari sudut pandang aliran ini, tragedi antara Gus Miftah dan es teh ini ya tidak ada masalah etika karena balik lagi ke subjektivitasnya. Yang ketiga itu ada namanya aliran relativisme. Jadi relativisme ini menganggap bahwa nilai-nilai moral, estetika, dan sosial itu tergantung pada konteks budaya atau situasi tertentu. Makanya tidak ada nilai yang bersifat universal dan tetap, melainkan setiap budaya atau kelompok itu memiliki standar nilai yang berbeda-beda. Relativisme itu sering dipahami melalui pandangan para antropolog dan filosof ya, seperti Ruth Benedict dan Franz Boas. Mereka ini berpendapat bahwa nilai-nilai hanya dapat dimengerti dalam konteks budaya masing-masing. Contohnya misalkan dalam beberapa budaya ya, tindakan tertentu seperti ritual pernikahan atau adat istiadat tertentu itu diterima, sementara di budaya lain mungkin itu dianggap tidak pantas atau tabu. Kayak contohnya misalkan dalam budaya barat kebebasan individu ya sangat dihargai, sedangkan dalam budaya timur kolektivisme dan keharmonisan sosial itu lebih ditekankan. Makanya menurut pandangan ini ya nilai dan moral itu ya sangat relatif tergantung budaya, wilayah, kemudian waktu. Karena baik di sini belum tentu baik di sana. Nah, kalau kita menggunakan sudut pandang ini buat melihat fenomenanya tadi, masalah Gus Miftah dan penjual es, ya ini balik lagi akan menjadi relatif. Mungkin di beberapa budaya bercandaan seperti itu dianggap tidak wajar dan tidak sopan, tetapi di budaya lain misalkan ada candaan-candaan seperti itu, apalagi kalau misalkan kita lihat gaya dakwahnya Gus Miftah itu memang sering menggunakan kata-kata kasar karena memang dakwahnya dia itu di kalangan grassroots, anak-anak jalanan, preman, kemudian di tempat-tempat diskotik yang bahasa komunikasi mereka itu memang seperti itu, yang akhirnya kalau kita lihat dari sudut pandang relativisme ini ya baik buruknya itu ya sangat relatif, benar dan salahnya juga sangat relatif. Tetapi kalau kita melihatnya itu dari sudut pandang aliran yang keempat, yaitu aliran absolutisme, itu jelas salah. Kenapa? Karena absolutisme ini menegaskan bahwa ada nilai-nilai moral yang mutlak dan berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Nilai-nilai ini tidak tergantung pada individu atau budaya, melainkan diatur oleh prinsip-prinsip moral yang tetap. Filsuf seperti Immanuel Kant dan teori moral objektif itu berpendapat bahwa nilai-nilai etis seperti keadilan, kebaikan, dan kebebasan adalah nilai absolut yang harus diterima oleh setiap orang tanpa pengecualian. Contohnya misalkan konsep keadilan universal yang menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil tanpa memandang status sosial atau ras. Ya, itu adalah contoh nilai yang absolut. Sehingga apa? Aturan-aturan hukum yang melarang pembunuhan atau penyiksaan juga merupakan contoh nilai absolut yang dilakukan oleh hampir semua negara. Makanya tadi, kalau kita melihat dari sudut pandang aliran absolutisme ini, jelas tindakannya Gus Miftah terhadap penjual es teh itu ya melanggar etika.
dan juga sangat tidak etis karena memperlakukan penjual es teh itu secara tidak etis. Padahal tadi yang namanya nilai itu bersifat absolut, universal, berlaku ke siapa saja, di mana saja, tanpa tergantung budaya, waktu, dan tempatnya. Balik lagi, jadi kita mau melihatnya dari sudut pandang mana? Subjektivisme, objektivisme, relativisme, atau absolutisme. Semuanya memiliki pandangannya masing-masing terkait tentang etika. Dan aliran yang kelima itu ada aliran utilitarianisme. Utilitarianisme ini dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Mereka mengajarkan bahwa nilai suatu tindakan dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Makanya dalam pandangan ini, nilai moral itu bersifat kontekstual dan berfokus pada hasil atau akibat suatu tindakan tersebut. Jeremy Bentham mengembangkan prinsip ini dengan menekankan bahwa kebahagiaan atau kesenangan adalah tujuan utama kehidupan manusia. Mill ini kemudian mengembangkan ide dengan memperkenalkan konsep kebahagiaan yang lebih tinggi, yang mencakup kualitas hidup. Contohnya misalkan sebuah kebijakan pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak, meskipun ada kelompok minoritas yang dirugikan, ini bisa dibenarkan dalam pandangan utilitarian. Kenapa? Karena memberikan manfaat terbesar bagi mayoritas. Aliran yang keenam itu adalah deontologi. Deontologi ini berfokus pada kewajiban moral dan prinsip moral yang harus diikuti tanpa memandang konsekuensinya, berbeda dengan utilitarian tadi. Nah, makanya menurut deontologi ini, tindakan yang benar adalah tindakan yang mengikuti aturan moral atau kewajiban yang sudah ada tanpa mempertimbangkan hasil yang mungkin timbul. Makanya filsafat seperti Immanuel Kant itu adalah salah satu pendukung utama deontologi. Kant ini mengajarkan bahwa tindakan moral harus didasarkan pada prinsip universal yang bisa diterapkan pada semua orang. Makanya seperti prinsip perlakukanlah orang lain sebagai tujuan, bukan sebagai alat, katakan. Makanya contohnya misalkan ketika kita menepati janji meskipun ada konsekuensi yang merugikan diri kita sendiri, seperti menepati janji untuk membantu teman, meskipun itu mengganggu rencana pribadi kita, ya prinsip moral yang lebih tinggi ini mengutamakan tanggung jawab atas hasilnya, meskipun kita mengorbankan. Jadi kalau misalkan kita berkata jujur, kemudian konsekuensinya besar, tapi kita tetap jujur, menurut deontologi, yaitu kamu sudah baik, sudah mengikuti etika. Nilai-nilai yang kita ikuti itu sudah baik menurut moralitas deontologi, karena konsekuensinya itu adalah prinsip universal, terlepas dari konsekuensinya seperti apa. Atau kalau dalam Islam itu terkenal dengan hadis qulil haq walau kana murra. Katakanlah kebaikan meskipun itu menyakitkan. Jadi kita tidak dalam melakukan kebaikan tidak peduli konsekuensinya seperti apa, yang penting kita melakukan kebaikan. Jadi sesuatu dianggap baik itu kalau tadi menurut deontologi ketika mengutamakan prinsip-prinsip kebaikan universal tanpa memperdulikan konsekuensinya seperti apa. Itu deontologi. Aliran yang ketujuh itu aliran eksistensialisme. Jadi eksistensialisme ini menekankan kebebasan individu dalam menentukan nilai hidup mereka sendiri. Makanya menurut pandangan ini, hidup tidak memiliki makna yang telah ditentukan sebelumnya. Dan individulah yang harus menciptakan nilai-nilai mereka sendiri melalui tindakan dan keputusan mereka. Tokoh-tokoh seperti Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche itu berpendapat bahwa individu bebas memilih tindakan mereka dan nilai-nilai datang dari kebebasan ini. Makanya misalkan ada seorang yang memilih untuk mengejar impian pribadi meskipun bertentangan dengan harapan keluarga ataupun masyarakat, karena mereka percaya pada kebebasan untuk menentukan hidup mereka sendiri, ya dialah sudah melakukan kebenaran menurut tadi eksistensialisme ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah aksiologi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana nilai itu membentuk perilaku manusia. Setiap aliran dalam aksiologi ini menawarkan cara pandang berbeda tentang apa yang dianggap baik, benar, atau indah. Makanya pemahaman terhadap aliran-aliran ini memungkinkan kita untuk menganalisis berbagai tindakan dan keputusan dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun sosial. Begitupun ketika melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, kita bisa lebih bijak lagi nih, kita mau melihatnya dari sudut pandang mana. Karena memang mengaplikasikan konsep-konsep aksiologi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa loh membantu kita untuk lebih bijaksana dalam menghargai nilai,
baik itu dalam hubungan antar pribadi maupun dalam kebijakan publik yang berdampak luas. Sebenarnya aliran-aliran aksiologi itu banyak sekali, tapi tadi yang saya kupas hanya beberapa saja karena keterbatasan waktu. Selebihnya silahkan teman-teman bisa pelajari sendiri terkait tentang aliran-aliran dalam aksiologi.